Nama Dusan Vlahovic kembali menjadi sorotan di bursa transfer musim panas 2025. Striker asal Serbia yang kini membela Juventus itu tengah menjadi incaran sejumlah klub top Eropa, termasuk Manchester United dan PSG. Ketertarikan terhadap Vlahovic dipicu performanya yang konsisten, serta status kontraknya yang hanya tersisa 1 musim lagi. Manchester United dikabarkan mengambil langkah strategis untuk mengalahkan para pesaing. Tidak hanya mengandalkan dana transfer, Setan Merah juga siap menawarkan skema tukar tambah pemain yang melibatkan Jadon Sancho, winger yang saat ini tak lagi masuk rencana utama tim. Langkah ini dianggap sebagai solusi cerdas mengingat Juventus diketahui tertarik dengan Sancho sejak lama. Jika kesepakatan ini terwujud, kedua klub berpotensi mendapatkan keuntungan. Juventus melepas beban gaji Vlahovic dan mendapat pemain baru, sementara MU memperkuat lini depan mereka dengan sosok target man yang tajam. Di sisi lain, Juventus nampaknya terbuka untuk menjual Vlahovic dengan harga yang relatif rendah. Laporan dari tim Talk menyebut bahwa Bianconeri bersedia melepas sang striker hanya dengan mahar sekitar 15 juta euro, separuh dari harga awal yang sebelumnya dipatok sebesar 30 juta euro. Penurunan harga ini tak lepas dari 2 faktor utama: masa kontrak Vlahovic yang akan segera habis, serta tingginya beban gaji yang ingin segera dikurangi oleh klub. Dengan banyaknya peminat dan kondisi Juventus yang siap bernegosiasi, masa depan Vlahovic diprediksi akan menjadi salah satu cerita panas sepanjang jendela transfer kali ini. Sementara itu, Manchester United secara resmi memperkenalkan rekrutan ketiga mereka di musim panas ini. Bukan Bryan Mbeumo yang didatangkan, melainkan seorang striker muda bernama Enzo Cannabijik. Manchester United telah menyelesaikan transfer penyerang muda berbakat yaitu Enzo Cannabijik, tulis pernyataan resmi MU. Di musim lalu, penyerang timnas kategori umur Prancis itu mencetak 9 gol dari 18 penampilan untuk Le Havre U19 dan ia sudah 2 kali masuk bangku cadangan tim utama mereka. Dalam pernyataan resminya, MU mengonfirmasi bahwa Cannabijik tidak akan bergabung dengan tim utama mereka untuk musim 2025-2026. Alih-alih striker 18 tahun itu akan dipinjamkan ke klub Swiss, klub yang juga dimiliki oleh Ineos. Masa peminjamannya berlangsung selama 1 musim, dengan harapan ia bisa berkembang sebelum kembali dan mendapatkan kesempatan di tim utama Setan Merah musim depan. Ada angin segar buat Manchester United dalam perburuan Victor Gyökeres musim panas ini. Rival mereka Arsenal mulai menunjukkan mundur dari perburuan sinyal striker Sporting Lisbon tersebut. Media Portugal, A Bola, melaporkan bahwa Arsenal mulai mengurangi intensitas pendekatan mereka terhadap Gyökeres. Menurut laporan tersebut, Arsenal memang sangat serius ingin mendapatkan Gyökeres, tapi mereka mentok di meja negosiasi dengan Sporting. Klub Portugal itu bersikukuh membandrol Gyökeres dengan harga selangit. Mereka mau sang striker ditebus tidak kurang dari 90 juta euro. Arsenal merasa harga itu terlalu mahal dan berusaha menawar, tapi Sporting tetap pada pendiriannya. Mundurnya Arsenal memberi secerca harapan bagi MU, tapi tantangannya tetap besar. MU juga diyakini tidak akan sanggup memenuhi tuntutan harga 90 juta euro tersebut. Artinya, jalan masih panjang bagi Setan Merah jika benar-benar ingin memboyong Gyökeres ke Old Trafford musim panas ini. Di tempat lain, ada kabar terbaru seputar ketertarikan Manchester United terhadap Ollie Watkins. Menurut Talk Offside melaporkan bahwa Manchester United benar-benar serius ingin merekrut Watkins. Namun, mereka perlu melakukan satu hal terlebih dahulu agar transfer ini bisa terwujud. Menurut laporan tersebut, Manchester United saat ini tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli Ollie. MU sudah menggelontorkan 62,5 juta pounds untuk mendatangkan Matheus Cunha dari Wolverhampton. Mereka juga dikabarkan akan mengeluarkan 65 juta pounds untuk membeli Bryan Mbeumo. Akibatnya, anggaran transfer mereka sudah menipis dan tidak cukup untuk membeli Watkins yang dibanderol 60 juta pounds oleh Aston Villa. Artinya, MU perlu mencari sumber dana tambahan untuk merealisasikan transfer ini. Laporan itu juga menyebutkan bahwa transfer Ollie Watkins tergantung pada nasib Rasmus Højlund. Manchester United dikabarkan bersedia melepas striker muda mereka itu. Hasil penjualannya nanti akan dipakai untuk membuat transfer Watkins. Saat ini, MU sedang berusaha menjual Højlund ke Italia dengan AS Roma dan Inter Milan disebut sebagai klub yang berminat. Jadi, jika Højlund berhasil dijual, maka Watkins bisa segera didatangkan. Menurut laporan yang sama, Ollie Watkins sendiri terbuka untuk bergabung dengan MU musim panas ini. Manchester United mendekati kesepakatan untuk merekrut gelandang muda Valencia Javi Guerra. Meski AC Milan juga menunjukkan minat, Setan Merah diyakini menjadi favorit untuk mendapatkan sang pemain. Menurut jurnalis Daniel Longo, Manchester United sedikit lagi mengamankan transfer Javi Guerra musim panas ini.
Pemain 22 tahun itu merupakan produk Akademi Valencia dan memperkuat tim senior Los C sejak 2022. Selain The Red Devils, AC Milan juga berminat dan sedang mengusahakan transfer senilai sekitar 25-30 juta euro. Mundo Deportivo melaporkan bahwa klub-klub besar lainnya seperti Atletico Madrid dan Aston Villa juga berminat pada Guerra. Namun, Villa belum membuat tawaran resmi untuknya. Lebih jauh, Marca mengonfirmasi bahwa Rossoneri dan The Red Devils saat ini sedang menunggu keputusan pemain yang dijadwalkan bertemu dengan Valencia pekan ini untuk membahas potensi kontrak baru atau transfer. Selain membidik Guerra, legenda Manchester United Rio Ferdinand mendesak mantan klubnya untuk mendatangkan Victor Osimhen di musim panas ini. Ia menilai striker Napoli itu sangat sesuai dengan kebutuhan setan merah saat ini. Osimhen memang lagi mencari klub baru di musim panas ini. Pasalnya, Antonio Conte tidak mengharapkan kehadirannya di Napoli dan ia dipersilakan mencari klub baru. MU menjadi salah satu klub yang dilaporkan berminat merekrut sang striker. Namun Osimhen belakangan ini dilaporkan sudah merapat untuk bergabung dengan Galatasaray dan Ferdinand menilai MU harus mengintervensi transfer itu dan mencoba membajaknya. Saya sudah bilang berulang kali bahwa Osimhen adalah striker yang tepat untuk United, ungkap sang legenda di Talksport. Menurut Ferdinand, tidak ada alasan bagi Manchester United untuk tidak merekrut Osimhen di musim panas ini. Ia menilai sang striker sudah teruji di level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, sehingga ia bisa memberikan dampak yang besar bagi lini serang setan merah. Dia seorang penyerang tengah yang berpengalaman. Dia sudah teruji di level tertinggi, di mana beberapa tahun terakhir ia mencetak banyak sekali gol, sambung Ferdinand. Menurutnya, Osimhen punya harga yang cukup terjangkau. Ia menilai akan sangat sayang sekali jika MU tidak memanfaatkan situasi itu untuk merekrut sang striker. Manchester United dikabarkan tengah memantau perkembangan gelandang Palmeiras Ricard Rios. Pemain timnas Kolombia tersebut mencuri perhatian berkat penampilan impresifnya di ajang Piala Dunia Antar Klub 2025. Berposisi sebagai gelandang bertahan, Rios tampil agresif. Mantan pemain Flamengo itu dikenal dengan gaya bermain yang khas, tak segan melakukan duel fisik demi merebut bola dari lawan. Kabar ketertarikan Manchester United terhadap Ricard Rios pertama kali diungkapkan oleh jurnalis ternama Ben Jacobs. Ia menyebut penampilan sang gelandang di Piala Dunia Antar Klub menarik perhatian sejumlah klub besar, termasuk dari Liga Inggris. Saya mendengar banyak kabar tentang Rios. Ia benar-benar luar biasa di Piala Dunia Antar Klub dan kami melihat minat yang meningkat sebagai konsekuensinya, kata Jacobs dikutip dari laporan terbarunya. Jacobs mengungkapkan bahwa Manchester United sudah mengirimkan pemandu bakat untuk menyatukan aksi Rios meski belum melakukan pendekatan lebih jauh. Manchester United telah mengintai pemain tersebut, tetapi mengintai tidak terlalu berarti. Sekarang setelah Palmeiras selesai, kita sudah sangat sabar dengan kisah ini, ujarnya. Dengan kemampuannya bertahan serta membangun serangan, Rios dinilai memiliki potensi untuk bersinar di Eropa. Manchester United menjadikannya bisa menjadi opsi baru di lini tengah musim depan, terlebih jika mereka berencana melepas gelandang senior seperti Casemiro. Di tempat lain, Manchester United menghadapi tantangan berat dalam upaya merekrut Ederson dari Atalanta. Klub asal Italia itu diketahui memasang harga selangit untuk gelandang asal Brazil tersebut. Ederson menjadi salah satu nama yang masuk dalam radar MU. Performa impresifnya bersama Atalanta musim lalu sukses menarik perhatian manajemen setan merah. Untuk mengamankan Ederson dari incaran MU, Atalanta kabarnya memasang harga transfer yang cukup tinggi. Mereka membandrol sang pemain sebesar 60 juta euro dan menolak tawaran apapun di bawah angka itu. Strategi ini dinilai efektif mengingat kondisi keuangan MU yang sedang tidak terlalu baik musim panas ini.